Halo semua, bagi yang belum tahu, nama saya Diah Puspita atau biasa dipanggil dengan Ibu Ita. Saya seorang psikolog dan sejak tahun 2000 saya berkecimpung di dunia komunitas autism. Kenapa? Karena anak saya autistik dan usianya saat video ini dibuat tahun 2023 usianya 32 tahun. Anak saya autistik nonverbal dan kami banyak menjalani pengalaman-pengalaman yang seringkali ingin saya bagi kepada para keluarga yang mungkin saat ini sedang berjuang dengan anaknya masing-masing. Video-video yang saya tayang itu adalah cuplikan-cuplikan percakapan saya dengan para orang tua atau guru yang menghadapi aneka permasalahan di dunia komunitas autism. Tonton sampai habis ya, lalu subscribe supaya selalu dapat video-video terbaru. Iya, terima kasih. Selamat pagi, Bu Ita. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Pagi. Ini Bu Ita, langsung aja. Jadi saat ini tuh adik itu kan lagi dihukum tuh Bu Ita. Jadi Tunggu, stop. Bu Titin tuh warga Semarang, putranya namanya Adip, adik verbal, umur berapa sekarang? 20 berapa? 24 tahun. Oke, 24 tahun. Ada kasus penting waktu itu saya ke Semarang, saya janjian, kita ketemuan yuk gitu. Ternyata beliau lagi stres berat karena lagi kisruh gara-gara apa coba? Gara-gara si bapak pensiun jadi ada di rumah terus si Adip protes, bapak kok nggak kerja, bapak kok nggak kerja, kata bapak kok nggak kerja gitu. Terus lama-lama bapak ibunya yang meledak tantrum dor gitu. Tambah adiknya sekarang Oh juga iya, adiknya ya, kuliah, jadi jadwalnya udah nggak bisa dipegang. Jadi changes, perubahan, itu bagi mereka tuh very stressful. Dan kalau mereka stressful, kita lebih stres lagi. Ya, bangga Bu Didin. ya ini saat ini kan Adip itu sedang kita hukum, kita ambil HP-nya. Oke. Memang dia untuk pegang HP tidak seharian karena Adip kebetulan sudah ada banyak kegiatan. Cuman memang itu mungkin jadi hal yang disukai sekali sama Adip. Nah, kenapa kita ambil? Karena beberapa kali itu Adip itu dalam kondisi marah itu bilang, oh, mau pukul-pukul HP. Nah, saya beritahukan bahwa kalau biasanya kalau Adip marah, misalnya dia ngomong itu pun dia sebetulnya nggak akan melakukan gitu Bu Ita. Jadi kayak cuman Ngancem. ngancem aja gitu. Beberapa hal seperti dulu pernah nih ada kejadian itu, jadi dia suka ngomong kalau lagi banyak orang dan diajak ngobrol, mungkin Bu Ita dulu ingat tuh. Dia suka ngomong gini, Adi mau cekik-cekik. Nah, Ya. anak setinggi itu mau cekik-cekik, orang pasti akan takut walaupun dia tidak akan melakukan. Kemudian waktu itu Bu Ita memberi solusi, kasih dong solusi. Kalau dia bete diajak ngobrol terus ya dia harus dikasih solusi gimana cara menarik diri dari situ. Dan itu alhamdulillah bisa kita lakukan. Jadi dia kalau udah males gitu dia mulai cari-cari alasan untuk keluar dari situ gitu. Oke. Cuman ini yang masalah HP ini kok nggak bisa gitu. Berapa kali dia gitu. Dan sekarang kan ya kondisi sedang kisruh seperti ini. Saya harus menghandle banyak orang yang ini tantrum, yang ono tantrum, saya juga ikut tantrum kan Bu Ita. Iya, terus saat ini jadi dan ini tuh yang Adit tiap hari gitu, selalu dengan berbagai cara berusaha meminta HP-nya gitu. Kalau saya Tapi tuh kayak kalau dia pegang, maaf saya potong. "Mm-mm, Kalau dia pegang HP itu dia mm-mm." lakukan apa sih? Ya dia searching yang dia suka. Kadang dia Oh. sebetulnya sih ada manfaatnya juga. Kadang dia searching berita-berita yang terkini. Jadi dia kayak yang pagi-pagi udah Oh. bilang gitu, yang ibu mau ada pemilihan presiden ini sama ini gitu. Udah Atau kadang tahu. iya, dan dia mulai nebak-nebak siapa yang jadi presidennya gitu. Kadang sote-sote Astagfirullah. gitu. Kadang dia juga yang cuman ini aja ada lagu ini gitu. Jadi sebetulnya sih ya lumayan gitu Bu. Maksudnya itu juga membuat dia tambah wawasannya juga gitu. Ya, cuman tuh ini gimana nih ya Bu Ita ya kira-kira? Oke, pertanyaan saya adalah Heeh. sebelum pada akhirnya HP diambil, itu Mm-mm. sempat ada penjelasan nggak? Iya, jadi kalau saya, jadi selalu saya bilang kalau Adip marah Mm, mau pukul-pukul HP, mm, ibu ambil HP-nya, tidak boleh merusak-rusak barang karena dia kalau marah kita perbolehkan dia pukul-pukul itu adalah pukul-pukul bantal. Dan itu sudah dia lakukan. Cuman
mungkin memang kondisi saat ini tuh memang dia sedang bingung sekali gitu Iya, ya Bu Ita. karena Jadi perubahannya itu iya yang betul dan seperti dia kita bahas malam itu, memang buat dia ini adalah separah gini loh. Kita kan kalau ngelihat Gaza itu kan kita serem banget ya. hmm, Bisa jadi buat dia tuh kayak gitu. Kocar hmm, kacirnya dunia dia yang rapi, bapak ke kantor, ibu sibuk, adik jelas kapan pulangnya. Sekarang bapak di rumah terus, bapak ngurusin ayam. Yang protes ke saya bukan cuma ibu tapi bapak juga. Terus udah gitu bapak begini ibunya protes. Sementara adik yang begini kok nggak ada. Terus jadi buat dia segitu parahnya. hmm, Nah, barangkali kalau misalnya kita mau melakukan konsekuensi ya, kamu nggak hmm, boleh ngerusak gitu. hmm. Guru Didin tulis nggak itu? Atau cuma di lisan? Tulis seperti Ada biasa Bu, tulisannya. sambil tulisan ya kalau Nah, saya karena kalau dia pasti saya minta HP, bantu. Bu Didin tunjuk itu lagi nggak? Iya, iya, sudah. Jadi itu ada di pintu, ada di tempat dia istirahat. Jadi tulisan itu ada di tempat-tempat yang dia bisa langsung lihat gitu. Jadi begitu ini Tapi saya ini rupanya gitu. tidak adanya HP itu sangat membuat dia Iya, tersiksa. mungkin Bisa ya. jadi karena memang tidak ada yang lain. Hmm, Tidak ada yang nilainya juga enjoyable seperti yang hmm, ini. Dan hmm, dan saat sebelum terjadi ini, HP is hmm. everything karena itu menjadi sumber obrolan dia ke bapak ibu. Bisa jadi dia Hmm. sekarang kayak, gue mau ngobrolin apa Iya, nih? iya, Gue mau betul, bilang betul. apa nih? Kita. Hmm, Terus dia jadi kayak sendirian, kayak bingung, kayak apa. Jadi yang keluar dari mulut dia seperti biasa itu adalah hmm, hal-hal yang itu lagi sih. Ya karena dia nggak punya yang lain. hmm, Kalau saya, mungkin hmm, opsi-opsi yang bisa kita pikirkan adalah satu. Oke, sekarang gini deh, Dip, kamu mau HP, tapi kita hmm, deal dulu ya, nego dulu hmm, ya. Ibu kasih, tapi cuma dari jam segini sampai jam segini. hmm, hmm. Tapi ibu nggak mau nih, kalau ini dilanggar nggak jadi lagi, Iya. gitu. Jadi kayak orang habis melakukan kesalahan di tempat kerja, terus kita kasih kesempatan kedua, tapi kita bikin perjanjian dulu. Kontrak dulu nih yang bener nih. Habis ini nggak ada PP, nggak ada SP 1, 2, 3, nggak, udah kelar gitu. Hmm, Jadi ada sambil seperti biasa, Bu Didin juga pikirin ngapain lagi ya yang bisa menjadi sumber dia bercakap-cakap. hmm, Karena kelihatannya ini sesuatu yang membuat dia, apalagi kalau dia mengajak bercakap-cakap kan dia dapat hmm, respons. hmm, hmm. Respons itu dia suka banget Iya, iya. kan, secara adib gitu loh, gitu kan. Jadi jangan-jangan ya itu yang terjadi. Makanya buat dia it's a very stressful situation. Dan bukan cuman Bu Didin doang yang ngalamin, banyak sekali orang tua lain di sana yang juga kacau ketika loh kok bapaknya udah nggak kerja, bapak ngapain nih? Kok ada di sini gitu. Sama sebetulnya ketika ada perubahan, bapaknya kerja tapi nggak di sini, tapi di luar kota. Hmm, Saya ngalamin soalnya. Nah itu biasanya kami mengatasinya dengan video call. Ini loh, bapak di sini loh, ini loh. Gitu. Tadi malam saya udah jutaan purnama. Saya sama suami saya nggak pernah pergi bareng malam-malam. Jutaan purnama nih. Terus tiba-tiba suami saya bilang, ini ada ini dari Cak Lontong nih, bla bla bla. Yo nonton yuk. Gitu. Anak saya langsung gini, mau ikut. hmm, hmm. San, itu sandiwara, kamu pasti nggak suka. Terus dia diem. Alhamdulillah, dia nggak protes, nggak apa, dia diem aja. Tapi dia nggak mau tidur. Jadi kami kembali sampai rumah tuh setengah 12 malam. Dia masih terjaga. Untungnya kami berdua lapar, jadi kami bawa makanan kan. Hmm. Jadi kita bertiga makan nih. Sahur lah setengah 12 malam ya. Nah, tadi pagi saya nggak tahu, tapi tadi pagi suami saya ngasih lihat nih loh. Tadi malam tuh bapak lihat ini, terus dia lihat di video di HP. Oh, nonton kayak gitu, pantas aku nggak diajak. Udah, damai di bumi. Jadi kadang-kadang mereka itu komplain karena nggak ngerti apa sih termasuk kenapa babe gue di rumah gitu. Babe kerja dong. Di tempat saya juga ada yang gitu. Protes kalau dia dianterin sama bapaknya. Sementara ya seperti keluarga lainnya, ketika ayahnya pensiun udah nggak ada supir. Jadi bapaknya yang nganterin, gantian sama ibunya atau enggak anak ini pulang sama temennya gitu. Changes.
itu membuat mereka panik. Nah, saran saya buat mereka yang anaknya masih cimit-cimit, biasain untuk ada perubahan. Tuh, Bu Nadia kan inget ya, Farhan tuh kan kaku banget. Perubahan, 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 perubahan itu harus, ya kan? Jadi supaya ketika terjadi perubahan yang kita tidak bisa kendalikan, mereka nggak panik. Nah, tugas Bu Didin adalah mencari apa ya selain handphone. Yang dulu kan dia senengannya, oh dia kalau kalau eh, minta ke toko buku belinya buku coloring sih ya, mewarnai ya. Ini sudah sama Gatra. Kalau sekarang mungkin itu Oh, dia sambil itu mencari ganti gaya. Koran gaya. aja kali. Koran em, kok Enggak. tapi dia milihnya kenapa Gatra? Saya juga nggak ngerti. Mungkin kapan-kapan kita beli koran karena butuh. Kenapa kenapa saya berpikir koran? Karena setiap hari ganti. Iya, betul. Iya juga sih. Coba Mm-mm. nanti Ya sekali waktu. jadi kita nengok aja ke sana kemari terus kita sesuaikan dengan keuangan, kita sesuaikan juga dengan kondisi bocah. Kalau Mm-mm. bocahnya nggak bisa baca, of course saya nggak usulin koran ya. Tapi kalau Ya. ini modelnya nih bocah nih yang I need something gitu ya. Eh, gitu kan? Ya anak saya juga gitu. Tiba-tiba minta ke Gramedia. Saya pikir mau ngapain gitu. Ternyata dia lagi pengen baca, terus sadar di rumah semua buku yang dia punya udah dia baca. Ya udah, terus totoynya tuh milih 5 gitu. Saya lihat, hah 90 ribuan, gak mau, 3 aja. Ya, biasa mama-mama kan gitu ya, gitu ya. Rese gitu. Terus saya sambil puter otak gini. Gimana ya caranya? Tapi masalahnya kalau kalau Adip kan memang suka dengan informasi yang terkini. Kalau Isan senengannya fabel, cerita binatang. Jadi nggak bisa dong saya usulin koran. Iya. Coba deh Bu Didin. Kita Siap. eksperimen ya. Ya, Bu Ita. Mudah-mudahan cukup bermanfaat. Ya, terima kasih Bu Ita. Sama-sama. Tekan lonceng, tekan subscribe, dan kita jumpa lagi setiap Selasa dan Jumat. Bye.